sekali teknik yang akan membangun rumah, yaitu entah itu setiap orang, keluarga, atau juga pertukangan melihat gambar-gambar yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam membangun sebuah rumah pasti harus ada fondasi yang kuat. Kalau fondasi tidak kuat, maka rumah apapun dia megah kelihatan cantik, tapi ketika fondasi tidak kuat, ketika gempa terjadi atau angin keras melanda, maka dengan sendirinya rumah itu akan runtuh. Oleh sebab itu setiap orang yang ada di dunia ini ketika mau membangun sebuah rumah, mereka harus yakin percaya bahwa fondasi yang mereka taruh, mereka harapkan fondasi yang mereka buat haruslah fondasi yang kuat. Tidak boleh fondasi yang tidak kuat. Dan dalam pembacaan ini Yesus dia mau sampaikan untuk para murid dalam khotbahnya di bukit. Kita bisa lihat dari ayat 5 sampai pasal 5 sampai ayat pasal yang ke-7. Di situ dalam pembacaan ini Yesus bilang, membangun sebuah fondasi rumah haruslah fondasi yang kuat, tidak boleh yang tidak kuat. Kenapa Yesus bilang kepada orang banyak dan juga para murid? Karena fondasi adalah dasar yang harus diletakkan secara baik dalam membangun sebuah rumah. Fondasi yang baik adalah iman yang setia dan taat kepada Allah, supaya pertumbuhan iman itu dia menjadi fondasi yang kuat. Entah itu mau angin, entah itu mau badai, entah itu mau hujan yang besar, walaupun banjir, ketika fondasi itu dasarnya kuat, maka dengan sendirinya fondasi itu tidak akan goyah. Sama dengan iman kita sebagai orang percaya. Yesus bilang, jangan kamu bangun fondasi imanmu hanya fondasi abal-abal atau fondasi yang tidak kuat. Kalau kamu membangun fondasi yang tidak kuat, maka dengan sendirinya apapun yang kamu lakukan, apapun kehidupanmu dianggap orang Kristen, tapi iman semua yang itu ada duduk di sini. Bahwa ketika membangun fondasi iman yang kuat, maka apapun yang terjadi, tantangan orang membicarakan, orang hanya memfitnah kita, orang akan memikirkan kita yang bukan-bukan, tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, tahan uji, maka dengan sendirinya iman kita akan kuat. Kita tidak akan roboh, sebab kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Hari ini rumah pastor akan diresmikan. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan warga jemaat, majelis jemaat, dan para pelayan. Bagaimana cara kita bekerja sama dalam membangun rumah pastoral, sampai kita juga bangku marah, ya. Kita bangku marah, kita bangku harap, ya. Sampai kita juga bangku dulu, bangku curiga. Tapi itulah proses dari bagaimana iman ini mulai dibentuk. Panitia diberikan tugas tanggung jawab, bukan berarti panitia jalan sendiri. Kami seluruh warga jemaat majelis jemaat kami juga mendukung. Bukan mendukung saja dengan ucapan, tapi kami bekerja sama dalam membangun rumah Tuhan atau rumah hamba Tuhan yang akan ditempati. Sehingga kalau rumah ini terselesaikan, maka kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi Yesus mau bilang untuk kita, apakah rumah pastori ini dibangun dengan fondasi yang kuat atau tidak? Kita akan menjawab, kita membangun fondasi rumah ini dengan menggunakan 3 nama. Kita membangun rumah pastori ini bagaimana membangun dengan pergumulan kita. Dan bukan warga jemaat saja, tetapi ada juga pihak pemerintah, lasis yang juga turut menolong kita di dalam doa dan dana. Maka seluruh warga jemaat juga mengambil bahagian. Dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita berikan untuk pekerjaan dan pelayanan dalam rumah Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita tetap menyatukan hati kita di dalam persekutuan kita. Kalau dasar dan iman kita tetap ada kuat, maka setiap tantangan yang datang silih berganti tidak akan mampu merobohkan iman dan pengharapan kita. Amin. Kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita sebagai respon kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu siapkan nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 sampai seterusnya. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur
bahwa Tuhan dan kata-kata seterusnya. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupku yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatnya. Sempurna kayanya, olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan roh di atas bayangan, kuasanya menang. Muliakan namamu, hai makhluk sekalian, kepada harusnya membawa anak roh ketiga yang esa. Engkaulah yang besar selama-lamanya. Kita mulai dari awal. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang mujizat berkatnya. Kami bangun dengan dasar Alkitab dan setia dan taat kepada Tuhan. Maka seluruh fondasi kehidupan kami Tuhan akan berkati. Setiap tantangan yang datang silih berganti, kami mampu untuk menghadapinya. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi kami bersyukur sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kebenaran firman biarlah tidak jauh dari hidup kami, tetapi mau memakan tempat dalam hati-hati kami. Di mana dalam setiap kehidupan kami banyak tantangan cobaan yang datang silih berganti. Kami tidak tahu mana sahabat, mana teman, mana keluarga. Tetapi yang kami tahu, kami punya Tuhan yang adalah sebagai sahabat keluarga, orang tua kami yang akan membimbing, mendidik, dan mengarahkan kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Lewat kebenaran firman ini akan terus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, menjadi Alkitab yang terbuka di tengah-tengah dunia ini. Maka seluruh hidup kami akan menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, yang selalu berbau harum di hadapan Tuhan. Lewat kesaksian hidup kami memberlakukan kebenaran firman. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan, di mana kami akan sebentar meresmikan rumah pastori sebagai rumah di mana akan ada pelayanan, di mana akan ada pastoral, di mana akan ada pengembalaan dari setiap warga jemaat yang datang. Terima kasih Tuhan, sebab waktu yang Tuhan buat ini adalah luar biasa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih lewat setiap kekuatan, kesehatan, berkat yang boleh Tuhan kasih buat kami di dalam seluruh kehidupan warga jemaat Gunung Sion, Hutab, Irian Ketiga. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah yang begitu luar biasa menolong kami sebagai mitra, perilaku hidup mereka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan buat bagi kehidupan para pemimpin kami
juga dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Hikmat dan kebijaksanaan selalu ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Supaya mereka tetap menjadi mitra yang baik, teman yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Maka mereka akan melewati tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, kesehatan yang juga luar biasa. Tuhan juga memberkati dan menyertai kehidupan mereka di tengah-tengah tanah peradaban ini. Kami berdoa juga untuk klasis Wondama, dari ketua klasis, wakil, sekretaris sampai wakil sekretaris bendahara, dan juga BPK lingkungan bersama staf dan jajaran dan anggotanya. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang Tuhan kasih dalam hidup mereka, supaya di dalam tugas tanggung jawab mereka mampu, walaupun banyak tantangan yang datang silih berganti, tapi lewat hikmat Allah, maka mereka bekerja dengan setia dan taat, maka mereka akan melewati tanda heran satu dengan tanda heran yang lain. Warga jemaat yang juga begitu luar biasa, Tuhan juga berkati. Panitia pembangunan rumah pastori, dari ketua, sekretaris bendahara, sampai dengan seksi-seksi dan anggota-anggota, terima kasih Tuhan. Lewat pekerjaan rumah Tuhan ini selama 1 tahun, mereka boleh bekerja dengan setia dan taat. Walaupun banyak tantangan yang datang silih berganti, tapi mereka bekerja dengan kesabaran dan ketaatan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengganti seluruh keringat mereka, segala pengorbanan mereka, lewat pekerjaan Tuhan di hari ini. Maka segala ungkapan syukur itu akan dinaikkan bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, setiap anak-anak Tuhan yang juga turut membantu dalam pembangunan rumah pastori ini, Tuhan juga memberkati dan menyertai. Beri berkat bagi kehidupan mereka, sebab mereka tidak melupakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Lewat berkat-berkat Tuhan itu mereka membantu dalam setiap pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan. Pemain keyboard, setiap unsur-unsur yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati hidup mereka, sebab kasih setia Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Persembahan yang boleh kami berikan, Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi dengan sukacita. Maka segala ungkapan syukur itu akan dinaikkan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 100. Engkaulah perlindunganku, dan kata-kata seterusnya. Ayatnya yang kedua, meski aku bekerja tahan sampai berlelah. Tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu. Oleh darahmu kudus, dapat aku ditebus. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu persekutuan, dipersilakan duduk kembali. Ucapkan selamat datang pada Bapak Wakil Bupati beserta Ibu bersama Bapak Kapolres. Kami ucapkan juga selamat datang di halaman rumah Pastori di hari ini. Hadirin yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan menyaksikan peresmian rumah Pastori DKI Gunung Sion Iriati. Kalau kita refleksi ke belakang setahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2021, di tempat saya berdiri ini, Pak Bupati melakukan peletakan batu pertama, ditandainya pembangunan rumah Pastori GKI Gunung Sion Iriati. Oleh itu, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena atas anugerah dan karunia-Nya rumah ini boleh berdiri megah di hadapan kita. Selanjutnya kita akan mulai kepada acara peresmian. Dalam acara peresmian ini, pertama kita akan mengikuti laporan ketua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Teluk Pondama, yang terhormat Wakil Bupati Teluk Pondama, yang terhormat Kapolres Teluk Pondama, yang terhormat Grand Garamil Wasior atau yang mewakili, yang terhormat Badan Pekerja Klasis, yang terhormat Inspektur Teluk Pondama, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, yang terhormat Kepala Distrik Wasior, yang terhormat Badan Pekerja Klasis atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Izinkanlah kami untuk membacakan laporan panitia pembangunan rumah Pastori. Pastori, Ketua Jemaat Gunung Sion. Pembangunan rumah Pastori Ketua Jemaat Gunung Sion telah dilakukan peletakan batu pertama pada tanggal 16 Agustus
tahun 2021 dengan ukuran luas bangunan 10 kali 13 atau 130 meter persegi. Dengan anggaran yang direncanakan 400 juta di dalam RAP. Kondisi yang terjadi pada saat pekerjaan ini jalan hingga sampai dengan selesai, dia menghabiskan dana 482.050.000 rupiah. Pembangunan ini selesai dikerjakan pada bulan Juni, namun karena panitia mengalami kekurangan dana sehingga pada hari ini baru kami lakukan peresmian. Dari dana 482.050.000 itu bersumber dari pemerintah Kabupaten Teluk Pondama 150 juta dan pencairannya 2 kali. Tahap pertama 100 juta pada saat peletakan tahap pertama, dan tahap kedua 180.000 dan sumbangan bahan material dari warga jemaat yang dirupiahkan sebesar 43.670.000. Dari total dana yang digunakan sampai dengan hari ini sebesar 482.050.000. Pengeluaran sebesar 481.950.000. Sisa saldo tunai kosong, saldo buku 100.000. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Sirait dan Bapak Simalango yang telah mendukung kami dengan bahan-bahan. Semoga Tuhan yang punya pekerjaan, Bapak Rudi Sirait, dan juga atas nama Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah membantu Ketua mendukung pekerjaan ini, dan juga Bapak Ibu jemaat sekalian yang terhormat Ketua Kelas Eksekutif Utama, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, sama Ibu, yang kami hormati Pak Kapolres, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, yang kami hormati Ketua Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat Gunung Sinai, Gunung Sion. Sudah salah sebut dengan yang di sana. Karena memang lagi pikir-pikir yang di sana harus selesai, jadi saya mudah-mudahan tahun ini bisa dikerjakan, dilanjutkan pembangunan. Ibu Bapak sekalian, semua yang hadir pada hari ini, jemaat Gunung Sion, yang kami hormati dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena 1 tahun 2 hari ya. 1 tahun 2 hari di tempat ini. Kemarin ini baru tenda yang bagus. Kemarin kita pasang tenda dari bambu saja ya. Waktu peletakan batu pertama di sini,
Tuhan untuk bekerja melayani jemaat di Jemaat Gunung Sion. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, pada saat awal merencanakan pembangunan gedung ini, dari majelis kebetulan ada yang menyampaikan, mudah-mudahan saran saya adakah tidakkah, tapi saya menyampaikan begini, membangun pastori itu tidak bisa kita samakan dengan membangun rumah biasa. Pendeta, ketua jemaat membutuhkan tempat untuk bekerja, ruang khusus untuk bekerja, tetapi ruang khusus untuk melayani jemaat. Sebab mungkin sekali waktu ada jemaat yang mempunyai persoalan-persoalan pribadi yang butuh pelayanan, maka pendeta pasti akan melayani, dan tidak mungkin melayani itu di ruang tamu atau di ruang keluarga. Sebab ada permasalahan yang mungkin biasa, ada permasalahan yang sangat pribadi. Itu saran saya untuk Pak Yahya ya, waktu itu menunjukkan gambar pastori. Saya menyampaikan, karena saya melihat di beberapa gereja yang jemaatnya besar, pendeta melayani jemaatnya itu hampir 24 jam melayani mereka. Itu menjadi catatan, sehingga pada saat ini direncanakan, ya sesungguhnya saya rencanakan itu juga untuk jemaat TMI, tapi kan ada jemaat yang bilang nanti mau kasih mundur gereja 2 kap ke belakang. Saya pikir mau kasih, kita bangun pastori di Miei, terus gereja itu kalau harus dikasih mundur, berarti pastori di depan, gerejanya ke belakang. Kalau tidak ada pembicaraan itu, pastori jemaat Miei kami bangun tahun 2018 sama-sama dengan Tugu Dirasi, karena dananya dari provinsi waktu itu. Tapi karena ada yang merencanakan harus kasih mundur, ya saya bilang kalau itu sabar dulu. Ide itu yang saya sampaikan kepada Pak Majelis ya. Kalau bisa kita bangun pastori harus seperti begitu, jadi untuk kepentingan keluarga terpisah daripada kepentingan tugas dan pelayanan kepada jemaat. Ketua Ibu Pendeta kalau mau menyusun khotbah, ya jelas harus butuh tempat yang tenang, dan juga harus tersedia ruangan yang khusus terpisah untuk melayani jemaat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan ini untuk jemaat-jemaat yang lain. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf. Saya bersama Pak Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat, karena dari RAP yang disampaikan kami hanya bisa penuhi 150 juta. Tetapi saya ya heran tadi lihat ke sini, bukan main, walaupun dananya kecil yang kami bantu dari pemerintah, tapi partisipasi jemaat sangat besar, sehingga yang kita lihat satu gedung yang sangat ya baik, representatif untuk seorang hamba Tuhan untuk tinggal dan bekerja, menyiapkan diri untuk melayani jemaat di sini. Oleh karena itu tidak ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi bersama Wakil Bupati kami bersama pemerintah kami menyampaikan selamat untuk pembangunan gedung yang baru ini, juga permohonan maaf karena sesungguhnya kalau tidak salah sisa dana 200 juta ya yang kita ingin anggarkan di perubahan, tetapi tidak bisa
bisa juga. Tapi Tuhan membuka jalan lewat berkat dari orang-orang yang Tuhan tunjuk yang tadi dalam laporan ketua panitia telah dibacakan. Ya, Tuhan telah menunjuk orang-orang tertentu untuk menjadi saluran berkat untuk penyelesaian gedung ini. Dan oleh karena Yahya bawa gambar ke rumah dan kami diskusi gambar itu, saya menyarankan harus ada ruang khusus untuk untuk pendeta. Kalau menyusun khotbah atau menyiapkan lain-lain ruangannya tersendiri, benar ya ada ya. Kemudian untuk melayani jemaat, kalau ada permasalahan itu sendiri ada ya. Karena saya minta sediakan ruangan itu, maka nanti saya sediakan mobilir untuk 2 ruangan itu untuk pelayanan. Meja dan kursi untuk disediakan. Tadi saya sudah cek, ada kekurangan di dalam, nanti kita pikir sama-sama ke depan. Tetapi 2 yang untuk pelayanan ini nanti kita pesan meja di mebel, meja kayu di mebel supaya kuat. Kalau meja toko nanti sebentar sudah rusak. Jadi meja di mebel supaya bisa kuat dipakai untuk menunjang pelayanannya. Juga nanti setelah ini, nanti siapa namanya ya, Tante Bunga kah? Tante Bunga nanti datang ukur pintu aja, jendela dan pintu untuk horden. Itu dari kami keluarga. Yang lainnya nanti kita akan pikir sama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Serahkan puji seperti apa yang tadi dikatakan Pak Bupati, kekurangan yang ada di dalam, tapi kami percaya Tuhan berberkat memberi buat orang-orang yang dia percaya. Ini mau Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menyerahkan puji. Baik, terima kasih untuk panitia yang sebenarnya harus dari Tuhan ya, panitia baru kami, tapi hari ini kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk panitia untuk kerja samanya yang begitu luar biasa. Kami tidak mampu mengurangi kebaikan panitia, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah kehidupan itu akan memberikan dari Tuhan bagi panitia. Dan selanjutnya kami akan serahkan kunci ini kepada Bapak Pekerja Kasih dan sekaligus akan menghabiskan ruang pastori ini dan dibuka dan akan ditempati oleh pelayan prima. Kalau bukan Tuhan yang membangun hukum, sia-sialah pembangunan orang yang membangunnya. Begitu, mari kita menyaksikan kita bisa rumah. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. Rumah Pastori Jemaat Gunung Sion Iriati ini ditabiskan untuk ditempati supaya pelayanan dalam jemaat ini berlangsung dan nama Tuhan terus dipermuliakan, dan jemaat ini akan menjadi berkat karena rumah ini Tuhan Engkau memberkatinya. Amin.
Terima kasih. Selamat bisa Pak Wakil Bupati, silakan melakukan pertunjukan kita, dan pilihan itu akan dibuka oleh Pak Kerja Klasis oleh Bapak Pendeta Antipas Pariwali. Gedung ini telah ditabiskan oleh hamba Tuhan, dan oleh karena itu saya akan menunjukkan kita ini sebagai tanda untuk pintu ini akan dibuka oleh hamba Tuhan. Dalam nama Bapa yaitu Allah, dan dalam nama Yesus anaknya yang tunggal, kita dengan kuat kuasa Roh Kudus, saya mau memotong kita sebagai tanda diresmikannya pastori jemaat ini. Terima kasih. Dalam pertolongan Roh Kudus, saya membuka pintu pastori supaya nama Tuhan dipermuliakan dan berkat terus mengalir. Amin. Karena itu juga kemuliaan bagi Tuhan. Baik dengan Duta Biskan dan diresmikannya rumah pastori, maka hari ini sudah bisa ditempati dan melakukan aktivitas. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan berkat bagi jemaat di Gunung Sion ini.